wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk nggak? Semua, Masuk Bu. Masuk semua. Oke, kita sebelum masuk ke materi, Ibu mau menjelaskan sedikit. Nah, negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, terus tentunya pasti memiliki keberaneka-ragaman yang bermacam-macam. Keberaneka-ragaman itu apa saja? Yang bisa sebutkan macam-macam keberaneka-ragaman? Ya. Agama, Ya. rumah adat, Ya. makanan daerah, Ya. bahasa, ras. Ya, betul. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Keberagaman tersebut merupakan merupakan kekayaan bangsa kita. Maka dari itu kita harus menjaga agar tidak diambil oleh negara lain. Betul? Betul. Nah, upaya menjaganya itu seperti apa, Bu? Yaitu kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan sebagai sesama antar teman, mau antar tetangga atau antar dengan suku yang lainnya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tujuan pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu nantinya kalian akan dapat menjelaskan makna dari persatuan dan kesatuan. Yang kedua, nanti melalui teks bacaan kalian akan dapat mencerminkan sikap dan dampak dari rasa persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya yaitu dari bacaan teks nanti kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang terakhir kalian akan mengetahui tentang segi banyak peraturan dan segi banyak tak peraturan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Nah, Indonesia ini kaya akan budaya. Contohnya tadi yang kalian sebutkan yaitu budaya tari, dan yang satunya lagi yaitu ada budaya kain tradisional. Kain tradisional itu apa saja? Ada kain batik, kain tenun, kain sutra ya, macam-macam ya. Nah, selanjutnya Ibu di sini punya beberapa macam gambar batik dan ada gambar segi banyak peraturan dan segi banyak tak peraturan. Nah, sebelum kita mengamati kain batik ini, Ibu mau bertanya, kalian mengetahui atau tidak arti dari segi banyak peraturan dan tak peraturan? Tidak, Bu. Tidak. Saya jelaskan dulu ya. Segi banyak peraturan itu merupakan suatu bangun yang sisi dan sudutnya sama besar antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan segi banyak yang tak peraturan, sisinya itu berbeda dan sudutnya juga berbeda sama besar. Nah, yang kemudian segi banyak peraturan itu contohnya apa saja, Bu? Yaitu ada segitiga sama kaki, persegi, oktagon, heksagon, terus pentagon dan lain-lain ya. Kenapa kok disebut segi banyak peraturan? Contohnya persegi, ada yang tahu kenapa? Karena sama sisi. Ya, sisi atas, samping, dan bawahnya sama. Begitu pula dengan segitiga sama sisi. Nah, sedangkan yang segi banyak peraturan contohnya apa? Contohnya segitiga sama kaki. Terus Siku, ya, terus segitiga sembarang, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, badan panjang, trapesi. Layang. ya. Kenapa disebut segi banyak tak peraturan? Karena sisinya tidak sama. tidak sama. Ya, dan sudutnya juga berbeda. Nah, selanjutnya Ibu beri tugas kalian untuk mengamati segi banyak peraturan dan tak peraturan yang ada di kain batik. Ada yang bisa menemukan? Ya, contohnya ini. Ada bentuk segitiga. Itu kira-kira bentuk segitiga apa? Segitiga Sama sama kaki. Sama kaki berarti termasuk segi banyak Tak tak peraturan. peraturan. Lalu ada juga bentuk persegi. Persegi termasuk Sisi banyak peraturan. Persegi banyak peraturan. Ya. Persegi. Nah, sudah paham atau belum tentang segi banyak peraturan dan tak peraturan? Sudah. Jika sudah, Ibu akan memberikan lembar kegiatan ke kalian. Nah, pada kegiatan kali ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, Luna, Putri, dan Adam. Sebenarnya kalian kerjakan di kegiatan 2. Ibu beri waktu 10 menit. Kerjakan dengan diskusi kelompok. Bisa? Nah, Sudah selesai? sudah. Nah, jika sudah, berarti kan kalian sudah memahami apa itu segi banyak peraturan dan segi banyak tak peraturan. Yang selanjutnya, itu di sini punya ada kertas lipat. Nah, ini bentuk apa? Segitiga. Segitiga.
segitiga sama Sama kaki. sisi. sama sisi. Jadi termasuk segi banyak. Segi banyak Beraturan. beraturan. Ini segitiga apa? Segitiga sama kaki. Masa ya Segitiga sembarang. segitiga sembarang. Jadi termasuk Segi banyak tak Termasuk segi banyak beraturan. tak beraturan. setelah itu kita masuk ke materi yang berikutnya. Jika kalian tadi sudah memahami beraneka ragam budaya kain, yaitu kain batik, yang selanjutnya yaitu kalian akan mempelajari tentang budaya tari. Ada yang bisa nebak, ini tari apa? Tari piring. Tari piring. Dari mana tadi tari piring? Sumatera Barat. Iya, betul, dari Sumatera Barat. Kalian berbagi bacaan satu persatu. Ibu minta Luna untuk membaca dengan lantang dan keras ya. Bisa berdiri? Ya, dibaca dengan keras. Tari piring. Tari piring merupakan kesenian tari yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Menurut legenda, tari ini awalnya merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Maka dari itu, gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan dua piring di atas dua telapak tangan. Penari mengayunkan piring dan dalam gerakan-gerakan yang cepat, diselingi dengan menditingkan piring atau dua cincin di jari penari terhadap piring yang dibawanya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan para penari akan menari di atas pecahan piring. Ya, terima kasih Luna. Nah, setelah kalian membaca, kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan memahami materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan inti dari kalimat di suatu paragraf. Biasanya terletak di mana? Ada yang terletak di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir. Sedangkan gagasan pendukung itu apa, Bu? Gagasan pendukung merupakan uraian atau informasi tambahan yang akan mendukung dari gagasan pokok. Biasanya terletak di mana? Terletaknya di masing-masing paragraf pasti ada, yaitu yang merupakan kalimat penjelas yang untuk memberi tambahan sebagai gagasan utama. Paham? Paham. Tadi apa gagasan pokok? Inti dari suatu bacaan. bacaan. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat pendukung untuk Itu gagasan utama. untuk gagasan utama atau gagasan pokok. Yang selanjutnya Ibu akan membagikan KKBD. Nah, berdasarkan bacaan tari piring yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, Ibu minta untuk menemukan masing-masing paragraf untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu beri waktu 10 menit dikerjakan individu di buku tulis kalian masing-masing. Bisa? Nah, jika sudah selesai, tadi di awal Ibu kan sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga keutuhan dari persatuan dan kesatuan tersebut untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di negeri kita. Saya mau tanya, makna dari persatuan itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, makna persatuan itu bisa dilihat dari semboyan bahasa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bisa disebutkan bareng-bareng. Semboyan kita itu apa? Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika. Tunggal Ika. Artinya? Berbeda-beda tetapi tetap Tetap satu jua. Ya, betul. Jadi maknanya itu meskipun kita berbeda suku, agama, ras, budaya, kita itu harus tetap satu karena kita merupakan satu kesatuan yaitu atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari, contohnya saling tolong menolong, gotong royong. Nah, di sini Ibu memiliki tusuk sate. Ibu akan melakukan simulasi tentang persatuan dan kesatuan.
dibagikan dengan temannya. Kalau Apa? Dibagi bertiga. Dibagi rata ya. Nah, selanjutnya ibu ada karet. Sekarang coba tusuk sate ini kalian ikat. Sudah? Lalu kalian satukan. Tetap ya, tetap bersatu. Sekarang coba kalau kalian lepas. Kalian satukan. Nah, bentar kan? ya, Nah, dari simulasi ini apa yang dapat kalian simpulkan? satu kita belah. Iya, betul. Jadi kalau kita bersatu, meskipun kita dijatuhkan oleh keadaan apapun, kita pasti akan tetap bisa saling menolong, saling kuat, saling menguatkan antara satu sama lain. Tapi jika kita tercerai-berai, kita akan menjadi lemah dan akan menjadi akan menimbulkan pertengkaran. Jadi kalian sudah paham atau belum tentang makna persatuan dan kesatuan? Dari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kita tadi kan sudah mempelajari apa saja? Ayo, mempelajari dari segi banyak peraturan, segi banyak tidak berat. suka mempelajari pola-pola batik. Sekarang Ibu tanya sih, apakah kalian masih ingat atau tidak? Segi banyak peraturan itu cirinya bagaimana? Sama sisi. Sama sisi. Sisinya sama, sudutnya Sudutnya sama. sama. Kalau yang tidak beraturan, Sisinya tidak sama, sudutnya sudutnya tidak sama besar. Yang kedua yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasannya Inti dari inti dari suatu bacaan. Ya, bacaan. Sedangkan gagasan pendukung Gagasan yang kalimat yang mendukung gagasan gagasan pokok. pokok. Dan yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan. Kesatuan. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian tuliskan juga dampaknya apa saja sih manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan? Manfaatnya Persatuan dan kesatuan. menjadi rukun, aman damai, Tidak tercerai-berai. Tidak tercerai, ya betul. Nah, jadi kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Doa mulai. Doa selesai. Ibu minta maaf apabila tadi Ibu menjelaskan ada banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.